Produknya berkualitas, kuat, tahan lama, dan kita wajib mendukung produksi dalam negeri. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi? Ya kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi? Halo brother, aku Raya dari Pakalolo Goods. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan para tokoh yang sangat inspiratif, yaitu di sini ada Bapak Yusuf Hamka selaku sebagai pengusaha nasional, dan di sebelah kanannya ada Bapak Edi Pangestu selaku dari Direktur Pakalolo Goods Indonesia. Nah, awalnya aku ingin berbincang dengan Pak Yusuf Hamka dulu ya Pak. Kan kita lagi ada bincang-bincang di dalam masjid. Nama masjidnya itu Masjid Babah Alun Desari. Boleh tahu nggak sih Pak kenapa dinamai Masjid Babah Alun Desari? Ini tempatnya di Desari, Depok Antasari. Sebenarnya Desari itu singkatan dari Depok Antasari, jalan tol Desari. Nah, kemudian Babah Alun itu adalah nama kecil saya. Nama kecil saya Alun Yosef, sehingga teman-teman mengusulkan supaya pakai nama Alun aja katanya, Bapak Alun. Terus ada yang bilang Babah Alun, ya udah dipilih Babah aja biar lebih unik dan kelihatan oriental, namanya oriental karena bangunan arsitekturnya juga oriental. Jadi seiramah gitu nama dengan bangunannya gitu. Oke. Bapak ada terbesit pemikiran apa nih untuk membangun sebuah masjid? Saya membangun sebuah masjid sebenarnya ini rasa syukur dan terima kasih saya kepada Allah, dan memang waktu saya dari muda begitu saya memeluk Islam 40 tahun lalu, saya punya nawatul niat bahwa saya kalau memang nanti satu hari saya ada rezeki, saya ingin bikin banyak tempat ibadah. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya kepengen bikin tempat ibadah dan juga menjadi tempat pusat sentra ekonomi baru. Nah, sehingga selain tempat ibadah, kita bikinin balai rakyat, yaitu balai rakyat di sampingnya kita ada untuk tempat kegiatan saudara-saudara kita yang mau pengajian, mau arisan, mau akad nikah, silakan dimanfaatkan. Bahkan saudara-saudara kita yang non-muslim juga mau pakai, silakan. Yang penting menjaga acara ritual umat Islam. Kedua, menjaga makanan yang halal dan minuman yang halal gitu. Silakan aja pakai, sebab masjid ini dibikin bukan hanya tempat ibadah, tetapi jadi juga tempat tujuan wisata religi. Dan apa maksudnya? Supaya menjadi pusat sentra ekonomi baru, sehingga mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, bisa menjual makanan, minuman, cenderamata, dan harga tanah di sekitar juga ikut meningkat. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan ini kan masjidnya di pinggir tol, sedangkan Bapak juga dijuluki sebagai pengusaha jalan tol. Bagaimana perasaan Bapak mendapat julukan seperti itu? Iya, sebenarnya ini kan saya ini anak kampung, bukan orang-orang cerdas, ya kan. Tapi ya Allah kasih rezeki, dengan gerak Allah segala sesuatunya bukan tidak mungkin, pasti mungkin. Dan saya ya anak kampung, anak jalanan, akhirnya sang anak jalanan bisa mempunyai jalan, ya alhamdulillah, rezeki anak soleh katanya. Jadi Allah mau kun fayakun, pasti atas kehendaknya semua bisa terjadi, itu aja. Dan mengutip dari kisah inspirasional Bapak juga nih dalam speech Bapak di LSPR tahun 2019, Bapak mengatakan bahwa mempunyai peran besar di PT Citra Marga Nusapala Persada, yang menyatakan bahwa pemilik PT ini adalah orang asli dari Indonesia semua. Kenapa Bapak sangat bangga dan yakin dengan orang Indonesia untuk memegang peranan penting di perusahaan besar, Pak? Iya, karena saya waktu masuk ke Citra Marga tahun 98-99, saya lihat bahwa pemegang sahamnya ada beberapa orang asing. Dan saya bilang, kita harus rebut. Paling tidak asing jadi aseng, aseng jadi kalau bisa seluruh jadi lokal semuanya. Nah, akhirnya terjadi sekarang ini pemiliknya mayoritas adalah orang Indonesia. Dan kemudian kita membangun jalan nanti yang Harbor Road 2 mulai 19 April ini kita rencana groundbreaking, itu sepanjang 9,7 kilo, itu investasinya 16 triliun, dan saya minta semua orang pekerjanya semua harus orang Indonesia asli, dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya, Indonesia ini semua
dia bisa, dan banyak orang Indonesia pintar-pintar, cuman tidak diberi kesempatan. Oleh sebab itu, sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, bukan hanya tanah air yang kita cintai, tetapi produk-produk Indonesia kita harus mulai cintai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul, Pak. Betul. Kan Bapak mention bahwa SDM-nya harus orang Indonesia dan harus memajukan produk lokal. Nah, bagaimana Bapak melihat persaingan produk lokal, khususnya produk sepatu nih Pak, sepatu atau sendal dengan produk asing lainnya? Ya, memang kebanyakan karena kita selalu luar negeri minded, sehingga kita lupa bahwa banyak produk-produk lokal yang sangat baik, bermutu, dan bahkan lebih baik dari produk-produk luar negeri. Misalnya contohnya, saya di staff saya semua dulu tadinya pakai produk-produk asing untuk sepatu safety shoes. Saya menggunakan sekarang safety shoes dari produk Pakalolo, karena selain dia harganya terjangkau, tidak mahal, kemudian kualitasnya kuat. Kan yang penting buat pekerja saya adalah kuat, safety, kuat, dan harga terjangkau. Soal model safety shoes mana ada yang bagus sih? Ya, yang penting aman itu, dan kuat, tahan lama. Kalau jadi nggak beli-beli 2 kali. Kalau kelihatan modelnya bagus terus nggak tahan lama, baru pakai 6 bulan rusak, itu keluar budget lagi, tidak efisien. Nah, itu yang penting. Gitu. Dan jangan lupa, saya juga pakai sepatu Pakalolo. Saya pakai yang ini biasa saya pakai. Ini casual ya, Pak? Iya, yang casual. Dan buat saya sendiri saya mempergunakan Pakalolo. Ini coba lihat, modelnya juga bagus, harganya terjangkau dan kuat. Saya yang satu ini saya pakai 3 tahun, saking enaknya saya nggak mau tuker-tuker gitu. Jadi makanya saya ini beli 2 lagi, jadi saya pakai ini, satu yang coklat, satu yang hitam ini. Berarti Bapak memang pengguna setia untuk dari Pakalolo? Iya, ngapain beli merek-merek luar negeri kalau ada merek dalam negeri lebih tahan lama. Ini lebih kuat, jahitannya coba lihat deh, lemnya juga bagus. Saya sering ke daerah-daerah proyek itu yang agak becek-becek, pulang dibersihin lagi, nggak ada yang ngelupas, nggak ada yang apa, karetnya nggak ada getas semua, pokoknya TOP. Wih, mantap. Pak Edi. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, mungkin aku mau sebentar ke Pak Edi ya Pak. Yeah. Kan Pak Edi, aku mau bertanya nih, di bulan Maret lalu Pak Jokowi memberikan pernyataan untuk lebih mencintai produk lokal, dan Pak Jokowi sangat mensupport produk lokal. Mengapa Pakalolo sebegitu yakin dengan pernyataan dari Pak Jokowi? Mengapa kita begitu yakin? Yeah. Karena sudah 30 tahun perusahaan kami berdiri, dan juga Pakalolo sudah eksis lebih dari 30 tahun, 31 tahun tepatnya tahun ini gitu loh. Kita masih eksis sampai sekarang. Ini modal penting buat kami untuk lebih memperkenalkan lagi dari generasi ke generasi bahwa Pakalolo bukan sekedar kualitas kelas internasional, akan tetapi kita juga memberikan inspirasi melalui desain sepatu dan sendal yang inspiratif, yang inovatif dan nyaman untuk dipakai. Maka kami yakin dari Pakalolo tidak hanya siap bersaing, tapi kita harus lebih baik dari produk luar. Dari Pak Josofanto mungkin ada tambahan mengenai pendapat dari Pak Edi Pangestu mengenai iya, jadi lokal dan menurut saya ya, saya berpengalaman, Pakalolo ini produk yang sudah mulai disukai, sebagaimana sepatu-sepatu ya, itu semua orang suka, dan Pakalolo ini kayaknya menggantikan sekarang ini, karena memang disenangi. Dari karyawan saya semuanya 100% pakai safety shoes dari Pakalolo. Dan saya sekarang, apalagi dengan pandemi, saya nggak bisa keluar negeri, nggak bisa kemana, yang saya pakai adalah produk Pakalolo. Saya pakai 3 tahun nggak rusak-rusak malah. Jadi awet. Bahkan saya berpikir, saya bilang, kalau bisa hemat dari pembelian sepatu, anggaran biasanya sepatu setahun sekali saya ganti. Ini bisa 3 tahun sekali, wah luar biasa. Bahkan belum rusak lagi 3 tahun, jangan-jangan 5 tahun juga belum rusak. Iya. Makanya saya bilang, kalau bukan kita yang mencintai produk dalam negeri, siapa lagi? Tapi memang perlu diberitahu kepada masyarakat bahwa selain produknya berkualitas, kuat, tahan lama, dan kita wajib mendukung produksi dalam negeri. Apa yang digaungkan oleh Pak Jokowi kita harus sambut dengan baik, karena kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi? Betul. Ya kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi kita ini dorong ini? Sebab ini kan multiplier efeknya. Kalau industri dalam negeri bisa mempunyai kebanggaan tersendiri dan industrinya berjalan lancar, multiplier efeknya karyawan banyak terserap, pabrik banyak terbuka. Nah, itu muter ekonominya. Jadi tolonglah saudara-saudara kita, ya masyarakat Indonesia, mulai sekarang
kita mulai cintai produksi kita sendiri, produksi Indonesia, dan kita terus kembangkan industri kita dengan menjual produk-produk yang berkualitas. Sangat inspiratif sekali pendapat dari Pak Yusuf. Dari Pak Edi, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Yusuf mengenai Pakalolo. Iya, kesan-kesannya apa Pak setelah memakai Pakalolo? Apa Bapak puas? Ada kendala atau ada yang memang perlu kita lebih baik lagi tingkatkan kualitasnya? Saya bukan hanya puas sih ya, tapi sangat-sangat puas. Bener-bener, coba lihat, ini karetnya bagus, ya kan? Terus coba empuk sekali dipakainya, pokoknya nyaman. Jadi saya malah kadang-kala berpikir waktu saya belum tahu Pakalolo ini buatan dalam negeri, saya berpikir ini produk dalam negeri. Coba lihat jahitannya kuat ini semua. Jadi sehingga saya berpikir, oh ternyata produksi dalam negeri bisa bikin yang lebih bagus dari luar negeri. Sehingga saya bangga memakai ini. Dan bukan hanya bangga, kalau bangga nggak enak kan juga percuma. Ini enak, enak murah meriah lagi. Terima kasih Pak Yusuf. Oke. Untuk Pak Edi, apakah ada hambatan merealisasikan tujuan dari Pakalolo untuk jadi sepatu yang lebih baik daripada produk asing lainnya? Hambatan akan selalu ada ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, Pakalolo akan lebih dikenal lagi dengan dukungan pemerintah, tokoh-tokoh besar seperti yang saya hormati Pak Yusuf Hamka bisa bersedia mendukung produk lokal Indonesia. Kita berharap ke depan makin banyak tokoh-tokoh lain yang memang mendukung produk Indonesia ini supaya mata internasional bisa melihat bahwa potensi produksi dalam negeri ini sudah bisa menyaingi produksi luar negeri. Semoga ya Pak. Amin. Terakhir untuk Bapak Yusuf Hamka lagi, bagaimana menurut Bapak saran dan masukan terhadap Pakalolo dan juga produk lokal lainnya yang ada di Indonesia yang sedang ingin memajukan dan lebih memajukan lagi produk lokal? Pokoknya saya mungkin bisa menyampaikan beberapa saran. Kita harus yakin, hakul yakin bahwa kita mampu buat yang terbaik. Bahkan bukan hanya untuk Indonesia saja, bahkan kalau perlu kita ekspor, ya kan, ke luar negeri. Dan kita harus bangga memakai produksi dalam negeri kita sendiri, produksi anak bangsa kita. Ya, kalau bukan kita yang dukung anak bangsa kita, siapa lagi? Ya kan, kita lihat kualitas bagus. Makanya saya bilang, saya menghimbau sahabat-sahabat kita, ayo masyarakat Indonesia, kita dukung produksi dalam negeri sehingga industri dalam negeri bisa berkembang, sehingga lapangan pekerjaan juga tercipta. Ya, kemudian juga produksi ini kita bisa manfaatkan dan benar-benar kuat dan tahan lama. Oke, baik, sungguh inspiratif sekali pembicaraan hari ini dengan tokoh-tokoh yang inspiratif pula, yaitu Bapak Yusuf Hamka dan juga Bapak Edi Pangestu. Semoga produk lokal di Indonesia semakin jaya ya Pak, dan Amin. Semakin berkembang pesat. Terima kasih, saya Raya, sampai jumpa lagi di video Pakalolo selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.